Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi tentang masalah akreditasi. Topik kita kali ini adalah tentang pengendalian dokumen bagian yang kedua ya, bersama Dr. Yanto, Surveyor FKTP Kementerian Kesehatan. Agar Anda paham, tonton terus yuk video ini sampai selesai. Dokumen ya, dalam pengendalian dokumen itu perlu dicatat ya. Nah, untuk mencatatnya ini bisa menggunakan buku ya, buku bantu ya, tapi yang lebih baik jika kita menggunakan software ya. Jadi software yang kita sarankan adalah menggunakan Microsoft Access ya. Ya, Anda menggunakan yang lain ya tidak masalah, tetapi Microsoft Access ini kan mudah didapat karena ada di dalam Office itu ya. Jadi semua dokumen ya, baik SK, pedoman, panduan, KAK ya, SOP dan atau instruksi kerja itu perlu dicatat ya. Jadi yang namanya mengendalikan dokumen, jadi dokumen itu perlu dicatat. Nah, sekali lagi pencatatannya itu bisa di buku, tapi akan lebih baik jika menggunakan software ya. Nah, pencatatan dokumen sekali lagi itu yang bagus menggunakan software ya. Salah satu yang saya sarankan menggunakan Microsoft Access, dan kalau Anda tidak menguasai ini atau tidak ada IT yang ada di tempat saudara, bisa menggunakan buku bantu ya. Yang penting dicatat ya. Database atau kolom yang perlu dibuat ya dalam mencatat dokumen ya, itu diantaranya adalah nomor urut ya. Jadi perlu dibuat kolom nomor urut. Kemudian nama dokumen itu juga perlu dibuatkan kolomnya. Kemudian nomor dokumen itu dibuatkan kolomnya. Kemudian tanggal terbit, tanggal terbitnya dokumen. Kemudian distribusi, jadi kemana dokumen itu didistribusikan dan kedaluarsa ya. Nah, juga kapan itu dimusnahkan ya. Jadi dalam proses pengendalian dokumen, pencatatannya itu paling tidak ada 7 ini ya yang perlu dicatat. Jadi nomor urutnya, kemudian nama dokumennya, kemudian nomor dokumen, kemudian tanggal terbitnya kapan, dokumen itu didistribusikan kemana aja, terus kapan dokumen itu dinyatakan kedaluarsa, kemudian kapan dokumen itu dimusnahkan, itu semuanya perlu dicatat ya di dalam software atau di dalam buku bantu. Kemudian tentang distribusi dokumen ya. Jadi dokumen jika telah digandakan ya menjadi dokumen terkendali ya, maka distribusinya itu perlu dicatat. Jadi semua dokumen yang didistribusikan ya yang dalam bentuk dokumen terkendali itu perlu dicatat ya. Jadi dokumen terkendali yang didistribusikan itu perlu dicatat di samping dokumen aslinya. Jadi yang dicatat itu dokumen aslinya dan dokumen terkendali itu perlu dicatat ya. Selain dicatat dalam software ya, perlu juga dicatat dalam buku ekspedisi. Jadi ada buku ekspedisi seperti ini sebagai bukti tanda terima. Jadi kalau saudara mendistribusikan suatu dokumen, maka kalau dokumen itu telah diserahkan, jangan lupa untuk yang menerima itu tanda tangan di dalam buku ekspedisi ini ya, ditulis namanya dan tanda tangan ya, tanda tangan dan namanya perlu ditulis di buku ekspedisi ya. Itu sebagai bukti tanda terima penerimaan dokumen ya. Dokumen yang terkendali itu
didistribusikan itu untuk kepentingan internal. Jadi di dalam video yang pertama telah saya sampaikan bahwa dokumen itu ada dokumen terkendali dan dokumen tidak terkendali. Untuk dokumen terkendali itu digunakan untuk kepentingan internal, sedangkan dokumen tidak terkendali itu untuk kepentingan eksternal. Nah, kemudian berikutnya tentang merevisi dokumen, ya. Jadi dokumen itu ya dalam 1 tahun sekali perlu dilakukan review, ya, perlu dilakukan kajian ulang, ya. Jika dokumen itu dinyatakan tidak relevan lagi, maka perlu direvisi, ya. Jadi semua dokumen itu perlu direview atau dikaji ulang minimal 1 tahun sekali, ya. Cara mereviewnya itu ya dengan diadakan rapat. Berarti kalau dilakukan rapat maka buktinya adalah nanti harus uang, ya. Ada undangan, ada notulen, ya, ada daftar hadir dan ada foto, ya. Itu sebagai bukti telah dilakukan review. Dan di dalam notulennya, ya, jadi di dalam notulennya itu perlu ditulis bahwa dokumen itu masih relevan untuk dilakukan atau perlu dilakukan revisi. Jadi di dalam review dokumennya itu perlu ditulis dalam notulen rapat, ya, isinya itu bisa dinyatakan dokumen masih relevan untuk dilaksanakan atau dokumen itu perlu direvisi, ya. Jika dokumen itu perlu direvisi, berarti yang lama itu ditarik, kemudian distempel kedaluarsa, kemudian dicetak lagi dokumen yang baru menjadi dokumen asli dan dokumen terkendali, kemudian didistribusikan. Jadi kalau kita merevisi dokumen, sekali lagi, jika dokumen perlu direvisi, maka dokumen lama distempel kedaluarsa, ya, seperti ini, lalu dicatat, ya, mulai kapan dokumen ini dinyatakan kedaluarsa itu perlu dicatat, ya. Sedang untuk dokumen baru dilakukan pengendalian dokumen lagi, ya, diterbitkan, ya. Jadi nanti diterbitkan berarti ada dokumen aslinya lagi dan ada dokumen terkendali dan tidak terkendali, ya. Kemudian dicatat, kemudian didistribusikan, ya. Berikutnya tentang pemusnahan dokumen. Jadi dokumen jika tidak berlaku lagi dan umurnya sudah lebih dari 5 tahun itu bisa dimusnahkan, ya, tidak perlu disimpan lagi, ya. Jadi dokumen kedaluarsa itu kan disimpan dulu, nanti kalau umurnya sudah lebih dari 5 tahun itu boleh dimusnahkan, ya. Sebelum dimusnahkan, ya, itu perlu dibuatkan berita acara pemusnahan dokumen. Jadi jangan langsung dimusnahkan, tapi perlu dibuatkan berita acara, ya, berita acara tentang pemusnahan dokumen, ya. Nah, bagaimana cara memusnahkan dokumen, ya, bisa dengan cara dibakar, boleh, ya, atau dicacah, ya, dicacah seperti ini. Jadi dirajang kecil-kecil gini, ya, digunting kecil-kecil seperti ini, ya, ya. Kemudian ditimbun di tanah, ya. Jadi caranya untuk memusnahkan dokumen sekali lagi bisa dengan cara dibakar atau digunting-gunting kecil, ya, dicacah seperti ini, ya. Jadi menjadi dokumen yang sudah hancur gitu, ya. Jangan lupa tadi sudah disampaikan untuk memusnahkan dokumen, ya, itu perlu dibuatkan berita acara. Jadi bukti bahwa dokumen itu telah dimusnahkan itu harus dibuatkan berita acara, ya. Jadi pada tanggal hari apa, tanggal berapa, dokumen apa yang telah dimusnahkan itu yang memusnahkan siapa, terus mengetahui kepala unitnya, ya.
Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Dan lebih kurangnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.